Ahlan, ahlan. Ya, oke. Ahlan. Assalamualaikum. Ahlan. Di sini juga. Recording in progress. Ahlan. Assalamualaikum. Ahlan. Di sini juga. Recording in progress. Kita menunggu Dr. Syarif yang tadi insya Allah akan bersama kita kira-kira jam 7. Di sini juga. Recording in progress. Kita menunggu kawan-kawan yang juga. Kita menunggu Dr. Syarif akan hadir yang tadi insya Allah akan bersama kita kira-kira jam 7. Di sini juga. Recording in progress. Kita sudah menunggu kawan-kawan yang di sini alhamdulillah sudah menunggu Dr. Syarif akan hadir yang tadi insya Allah akan bersama kita kira-kira jam 7. Di sini juga. Recording in progress. Kita sudah menunggu kawan-kawan yang di sini alhamdulillah sudah menunggu Dr. Syarif akan hadir yang tadi insya Allah akan bersama kita kira-kira jam 7. Ada beberapa sahabat-sahabat juga di sini dari Sanad, dari juga kawan-kawan alumni dari Azhar yang alhamdulillah mudah-mudahan bisa memberkahi insya Allah acara ini. Gambar saya lurus nggak ini? Siapa Mas Harir, mungkin Mas Laksitu? Udah lurus Mas, ganteng sekali Mas. Tampak 3 tahun lebih muda di Zoom ini. Bung Gani, sudah bisa dimulai ya? Halo?
Ya boleh Mas, dimulai Pak Mada. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama tentu kami sangat berbangga dan mengucapkan selamat sore menjelang malam kepada seluruh peserta yang telah hadir secara daring di Zoom meeting ini. Tentu kami tidak bisa menyebutkan satu persatu ya. Namun sekilas tadi juga saya sudah sapa dan saya lihat ada beberapa orang dari para asatir, para dosen, tentu ada juga pasti dari para praktisi keuangan, dan tentu saya lihat juga ada para mahasiswa dan mahasiswinya Prof atau Dr. Syarif ini, yang tentu bukan hanya mahasiswi dari UIN atau dari IKI, tapi ada lintas instansi mudah-mudahan yang juga bisa hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Kedua, tentu saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada narasumber kita pada webinar ketiga ini yang diselenggarakan oleh Kampus Sanad, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, SSIMA. Saya biasa memang menyapa Bapak Syarif ini dengan panggilan kesayangan, yaitu Prof. Ayat. Prof. Ayat, tapi memang pada kesempatan kali ini saya ingin menyapa beliau dengan panggilan yang spesial, yaitu saya ingin memanggil dengan Gus Prof. Biar terdengar lebih syahdu begitu ya Prof ya. Baik, Assalamualaikum, semoga selalu sehat Dr. Syarif, Gus Prof. Kawan-kawan sekalian, pertama perkenalkan nama saya Mabda Dikara, dan diamanahkan oleh Kampus Sanad, pimpinan dari Bung Abdul Ghani ini, menjadi moderator kesempatan ini pada malam hari ini. Tentu di Kampus sangat berbahagia karena bisa hadir kembali bersama sahabat-sahabat sekalian dalam sesi webinar ketiga dalam bulan ini dengan mengusung sebuah tema terkait ekonomi, karena dua tema kemarin itu terkait dengan Islam Nusantara dan juga tentang perempuan. Tentu pada malam hari ini kita akan membedah terkait dengan ekonomi syariah seperti judul yang sudah sahabat-sahabat sekalian tahu, yaitu ekonomi syariah, kripto, dan kemajuan teknologi keuangan. Baik, tapi yang perlu sahabat-sahabat sekalian ketahui, platform pembelajaran di bawah manajemen Sanad Media yang tentu fokus pada pembelajaran digital. Nanti diharapkan tentu dapat menjadi wadah pembelajaran alternatif lah bagi sahabat-sahabat sekalian dalam mengenal dan memperdalam ilmu-ilmu keislaman, dan bukan hanya keislaman sebenarnya, juga berbagai ilmu-ilmu lain yang tentu nanti akan menghadirkan para pemateri yang kompeten serta tema-tema yang relevan, isu-isu yang kontemporer, yang relevan, dan juga tentu yang hangat lah begitu. Nah, untuk saat ini Kampus Sanad ini mengawali proses pembelajaran ini dengan mengadakan sesi webinar tematik yang kelak diharapkan nanti akan semacam membuat kelas digital, di mana proses belajar nanti akan fokus dan lebih terukur begitu. Karena itu bagi sahabat-sahabat sekalian yang baru bergabung, kami ucapkan yang pertama selamat datang, dan semoga silaturahmi ini akan terus terjalin bersama Sanad Media dan lebih khusus lagi kepada Kampus Sanad. Baik sahabat sekalian, tentu tema yang saat ini akan kita perbincangkan malam hari ini sebagai sebuah istilah itu sudah tidak asing lagi lah di telinga kita gitu. Bahkan dalam minggu-minggu belakangan ini isu kripto sebagai salah satu platform keuangan digital sedang hangat-hangatnya untuk dibicarakan gitu. Ini saya sampaikan ke Dr. Syarif 2 minggu yang lalu sebelum banyak berwacana tentang gerakan ini atau platform inilah begitu. Tapi tentu kita juga akui ya, kalau misalkan kripto ini secara istilah sering kita dengar, kita harus akui bahwa kita banyak yang tidak tahu memahami teknis dari platform ini atau platform-platform yang sejenis ini. Baik itu sejarah, ruang lingkup platform, teknis perputaran keuangan ini,
Dan tentu hal yang paling utama adalah sesuai atau tidak dengan semangat ekonomi syariah yang dalam beberapa dekade ini ya terus digalakkan oleh banyak negara. Bahkan di MUI sendiri ada yang namanya Dewan Syariah Nasional (DSN). Dan sebagai sebuah platform keuangan tentu yang lahir dari rahim modernitas, kripto ini tentu lahir dan tidak bisa kita elak. Semakin maju zaman, tentu maka perubahan-perubahan dalam pola kebutuhan juga berubah dan juga berimbas pada perubahan pola interaksi di antara kita. Apalagi tentu hal-hal yang terkait dengan kegiatan ekonomi ya. Sebab kecakapan ekonomi yang dimiliki seseorang atau dimiliki sebuah komunitas sejauh ini kan bisa bisa menjadi indikator kesuksesan atau kebahagiaan seseorang gitu. Nah, sejauh ini munculnya peradaban manusia salah satunya kan memang didukung dengan faktor ekonomi. Banyak orang termasuk kita tentu bekerja setiap hari misalkan untuk mendapatkan uang, dan uang sejauh ini tadi itu meski tidak secara kolektif dapat dikatakan sebagai indikator kesuksesan dan kebahagiaan. Maka tidak heran dari zaman dulu itu orang mencari cara tercepat dan mudah untuk mendapatkan uang. Mereka judi, gitu kan ya. Mereka datang ke dukun, mereka pesugihan, jadi babi ngepet, tiara tuyul dan lain sebagainya gitu. Nah, sekarang hadir sebuah platform namanya kripto, Bitcoin dan lain-lain, yang mungkin digambarkan, diimajinasikan sebagai sebuah salah satu alternatif untuk mencari uang, atau dalam bahasa anak muda sekarang mencari cuan. Nah, gitu. Meskipun kadang banyak orang yang nggak peduli gitu kegiatan ini itu memiliki resiko seperti apa atau ada konsekuensinya secara syara atau tidak, yang penting cuan. Kalau cuan bisa beli apapun, bisa bahagia gitu. Tentu ini hal yang tidak sejalan dengan semangat kita gitu. Baik, maka itu dalam malam hari ini kita akan mengupas secara lebih detail tentang makhluk imut satu ini, yaitu kripto, dan tentu semua hal yang berkaitan dengan makhluk ini. Bersama kita tentu telah hadir seorang sumber, Gus Prof. Dr. Arif Hidayatullah SMA, yang alhamdulillah bersedia berbagi kepada kita tentang hal ini dan selalu mudah-mudahan dapat memberkahi kampus anak. Sebelum beliau berbicara dan saya kasih kesempatan untuk menyampaikan materinya, saya ingin membacakan terlebih dahulu profil singkat beliau. Nama beliau adalah Dr. Syarif Hidayatullah SSI MA. Walaupun gelar-gelar non akademik beliau banyak, CHC, MLC, ILC dan sebagainya lah. Beliau lahir di Jakarta kira-kira 35 tahun yang lalu dari pasangan Profesor Dr. Abdul Wahab Muhaimin dan juga almarhumah Profesor Dr. Hajah Huzaimah Tahidoyanggo. Jadi alhamdulillah kita diberkahi oleh putra dari seorang ulama besar perempuan di tanah air, alhamdulillah. Beliau saat ini tinggal di Ciputat dan sudah dikaruniai 2 orang anak ya, putra dan putri, alhamdulillah. Untuk pendidikan beliau adalah alumni Pondok Pesantren Modern Darunajah Ulu Jami di daerah Ciledug, dan kemudian melanjutkan S1 di Fakultas Dirasat Islamiyah UIN Syarif Hidayatullah, lalu S2 di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, dan S3 di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan konsentrasi dalam perbankan syariah. Saat ini jabatan beliau di antara lain Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, lalu yang kedua dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, lalu juga dosen Fakultas Syariah UIN Jakarta, alma mater beliau, lalu dosen Fakultas Sains dan Teknologi UIN Jakarta, dan beliau juga sebagai motivator ya, pengajar tetap lembaga Kahfi Motivator School. Nah, itu dia. Lalu juga beliau mudir pesantren Kahfi Motivator School. Wah, itu saya harusnya bukan Gus lagi, kiai seharusnya, karena mudir pesantren. Baik, selanjutnya beliau juga dosen pendidikan kader ulama MUI Jakarta, dan beliau juga salah satu bagian dari Dewan Pendidikan kalau saya tidak salah di MUI Jakarta. Beliau juga sebagai Dewan Pengawas Syariah, ada beberapa hal di fintech syariah, lalu di dana syariah, dan tentu DPS yang tersertifikasi, karena saya belajar beberapa kali terkait dengan DPS ini, itu dengan beliau insya Allah. Baik Prof, langsung saja saya akan memberikan waktu ke Gus Prof kira-kira 30-40 menit lah. Setelah itu kemudian kita bisa bincang-bincang, bertanya dan lain sebagainya. Dan nanti bagi kawan-kawan sekalian akan kami hadirkan daftar hadir. Silahkan ditulis kuesioner di sana.
kira-kira seperti apa jalannya webinar ini agar kita kemudian bisa tahu kira-kira kebutuhan kawan-kawan untuk kedepannya seperti apa sih gitu. Nah, untuk nanti ada sertifikat juga nanti insya Allah akan juga disediakan. Baik, terima kasih Gus Prof, silahkan waktunya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Gus Mabda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah mabad. Ya, sebagaimana yang sudah dikenalkan, perkenalkan nama saya Syarif Hidayatullah. Yang kalau berbicara tentang nama saya, sejujurnya sampai detik ini saya juga kurang tahu kenapa orang tua saya memberi saya nama Syarif Hidayatullah. Mungkin memang orang tua saya ingin agar saya menjadi dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kali ya. Karena kalau saja orang tua saya ingin agar saya menjadi dosen di IPB, mungkin nama saya Pertanian Bogor, bukan Syarif Hidayatullah. Baik, materi yang menarik mengenai kripto, dan kita tahu teknologi keuangan dan juga kondisi pandemi saat ini yang membuat orang banyak berpikir harus secara kreatif untuk mencari tadi yang disebut cuan ya. Ya, saat ini kalau kita tahu mulai dari ada fintech, ada ya SMS yang biasa masuk itu menawarkan pinjol, bahkan kawan saya ada yang ditawari santet online tuh, ada loh lewat SMS. Dan tentu saja yang sesuai dengan pembahasan kita kali ini, kita akan bahas tentang cryptocurrency atau biasa disebut uang kripto alias aset kripto. Baik, saya izin share screen ya. Jadi kita akan bahas uang kripto dalam pandangan fikih atau pandangan hukum ekonomi syariah. Jadi kita melihat data saat ini yang disebut uang kripto itu, berapa jumlahnya? Kurang lebih 7.400 lebih. Jadi bukan hanya ada yang terkenal itu ya, Bitcoin, tapi ada Dogecoin, lain-lain. Itu kurang lebih 7.400-an jenis cryptocurrency atau uang kripto itu. Nilainya juga melejit drastis ya, terutama yang kita tahu Bitcoin itu sampai tinggi sekali melejitnya. Dari dulu cuma bisa beli pizza, sekarang bisa beli rumah. Itu luar biasa. Tentu saja membuat penggunanya itu sangat banyak. Di pasar uang kripto hingga saat ini kurang lebih sudah sampai 2 triliun dolar Amerika peredaran uang kripto ini. Dari data dari Kementerian Perdagangan melaporkan jumlah pengguna kripto saat ini sudah mencapai 7,4 juta orang. Ya, tadi karena naiknya Bitcoin awalnya, yang awalnya ya paling bisa beli pizza lah dengan 1 Bitcoin, sekarang sudah bisa beli mobil bahkan rumah. Nah, kemudian maka sesuai dengan tema kita kali ini, kita akan membahas bagaimana kripto ini dalam pandangan fikih atau pandangan hukum ekonomi syariah. Pertama, apa itu sih uang kripto ini? Makhluk apa ini? Apa ini sejenis makanan ringan atau apa? Untuk yang belum pernah dengar atau mungkin merasa masih asing. Jadi uang kripto ini dari 2 kata, yaitu kripto dan grafi, yaitu kode rahasia dan mata uang. Kriptografi yaitu kode rahasia dan currency artinya mata uang. Secara istilah berarti mata uang virtual atau sering juga disebut sebagai aset digital yang dirancang sebagai media pertukaran di mana catatan kepemilikannya disimpan dalam buku besar digital yang ada dalam bentuk database tercomputerized yang dilindungi oleh kriptografi atau sandi-sandi rumit. Jadi kalau dibilang kayak Bitcoin atau koin-koin lainnya, sebenarnya nggak benar-benar ada wujud koinnya tentu saja, tapi dia mata uang secara virtual atau aset digital seperti itu. Jadi jangan karena merasa itu disebut Bitcoin misalnya beneran ada koinnya, tidak seperti itu. Nggak ada mata uang fisiknya. Nah, ini yang mengeluarkan bukan negara. Bahkan tidak ada lembaga khusus yang mengatur nilai dari uang kripto ini. Dan juga tidak dapat disamakan dengan uang elektronik seperti e-money atau yang lainnya, meskipun sama-sama berbentuk digital. Karena menurut PBI, yang disebut uang elektronik adalah uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan atau transfer dana. Sampai saat ini PBI belum mengakui uang kripto sebagai mata uang.
Sejarahnya sebenarnya kalau berbicara tentang sejarah uang kripto ya, tidak ada sejarah yang jelas, benar-benar jelas, benar-benar bisa dipastikan valid tentang uang kripto ini. Tapi kalau kita mau menelusuri, kita akan menemukan ada artikel tahun 2008 yang menulis tentang Bitcoin, yang ditulis oleh orang yang juga tidak diketahui siapa dia sebenarnya, yang menggunakan nama Satoshi Nakamoto. Ini juga sampai sekarang tidak diketahui siapa orang ini sebenarnya. Kemudian pada tahun yang sama ada seorang yang membeli domain dengan nama bitcoin.org. Lalu setelah itu Bitcoin muncul. Ini pertama kali munculnya uang kripto. Nah, kenapa bisa muncul? Karena ada keinginan untuk dapat bertransaksi online dengan mudah dan cepat, tanpa harus terlibat dengan pihak ketiga, entah itu institusi finansial atau pemerintah, sehingga hal-hal yang muncul akibat adanya pihak ketiga ini bisa dihilangkan, seperti misalnya biaya transfer dan lain-lain. Kemudian berikutnya, bagaimana sih teknologi yang digunakan untuk cryptocurrency ini? Untuk teknologinya sendiri, ada sebuah istilah yang dinamakan blockchain, yaitu teknologi pembukuan terdistribusi, di mana setiap peserta yang tergabung dalam jaringan terdistribusi tersebut memiliki hak akses terhadap pembukuan tersebut. Konsep ini adalah konsep yang sebenarnya sudah ada, yaitu konsep database terdistribusi. Konsep ini juga lahir bersamaan dengan lahirnya Bitcoin, sekaligus sebagai tadi jawaban atas permasalahan tidak adanya pihak ketiga untuk membangun kepercayaan di antara pihak-pihak tadi tanpa ada campur tangan pihak lain seperti pemerintah, institusi keuangan lainnya. Macam-macamnya, sebenarnya pembagiannya sampai sekarang tidak ada pembagian yang secara pasti. Tapi kalau kita menelusuri beberapa sumber, kita akan menemukan beberapa pembagian. Di antaranya ada yang membaginya menjadi yang pertama Bitcoin, karena ini yang pertama kali muncul, dan valuasi pasarnya dapat dikatakan termasuk yang terbesar di dunia saat ini. Dan yang lain adalah altcoin, dari kata alternatif dan koin, yaitu koin selain Bitcoin. Jadi ada yang membaginya seperti itu. Kemudian ada pembagian lain juga, kita dengar, maaf ini sedikit kasar ya, shitcoin. Koin kotoran gitu. Kok bisa kotoran? Karena ini adalah uang-uang kripto yang tidak jelas asal-usulnya. Biasanya pembuatnya pun anonim, tidak menyertakan namanya. Portfolio perusahaan apalagi ya, bisa dikarang bebas lah itu. Nah, menurut beberapa sumber, shitcoin ini bisa dibentuk atau dibuat dalam waktu hitungan menit. Bahkan bisa sekitar 2 menit, 5 menit, bisa. Yang penting ada sumber dayanya. Kemudian ada lagi yang dinamakan stable coin. Nah, ini koin digital yang berbeda dengan yang sebelumnya. Ini nilainya dipatok terhadap nilai aset fisik, seperti misalnya emas, tabungan uang berupa dolar misalnya, atau komoditas aset digital yang lain yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jenis yang ini nilainya tidak mudah berubah. Jenis yang keempat ini stable coin, makanya disebut stable. Dan jenisnya ini berbeda dengan yang tadi, yang sebelumnya. Karena dia punya aset fisik tadi sebagai backup, sebagai jaminan. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang biasa senang spekulasi tidak tertarik dengan jenis uang kripto yang ini. Karena ya nih, volatilitas dari harganya tidak terlalu signifikan, naik turunnya tidak terlalu drastis, cenderung stabil sehingga tidak terlalu dianggap seksi tanda kutip yang disebut dengan stable coin ini. Karena ya biasa ada investor-investor yang senang kalau permainan harganya itu drastis ya. Volatilitas harganya yang signifikan itu yang disukai, sementara stable coin ini tidak. Kemudian bagaimana kalau begitu? Kalau kebanyakan uang kripto ini tidak memiliki jaminan tadi, bagaimana naik turunnya ini bisa terjadi? Apa saja yang menentukan? Kalau berbicara tentang naik turunnya uang kripto, sebenarnya nilai uang kripto ini tidak ada pihak manapun yang mengontrol, tapi ditentukan oleh mekanisme pasar. Jadi intinya, kalau masyarakat percaya nilai suatu uang kripto akan naik,
semuanya akan ramai-ramai beli. Sebaliknya, dan ini akan membuat uang kripto tersebut naik. Tapi sebaliknya, jika masyarakat khawatir nilai suatu mata uang kripto akan turun, maka masyarakat justru beramai-ramai menjualnya. Sehingga harganya akan turun. Jadi dapat dikatakan di sini bahwa naik atau turunnya uang kripto tersebut ditentukan oleh sentimen pasar. Nah, inilah yang membuat uang kripto disebut memiliki volatilitas yang tinggi. Kemudian, tapi apakah ada permainan di baliknya? Ada juga yang melakukan permainan, terutama untuk koin-koin yang berbentuk yang berupa shitcoin tadi. Ada skema yang dinamakan pump and dump. Apa ini? Skema manipulasi pasar yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang yang memiliki kepentingan. Yang pertama pump atau pumping, yaitu dia beli aset dalam jumlah yang besar dan juga mengiklankannya, kalau perlu mempromosikannya sehingga orang ramai-ramai membeli suatu aset tadi kripto atau membeli suatu jenis koin kripto ya. Sehingga ketika banyak yang beli, harga akan naik. Nah, ketika sudah naik, individu atau kelompok orang tersebut akan segera menjual aset kripto mereka hingga menimbulkan harganya langsung turun atau jatuh. Inilah yang disebut dump atau dumping. Ini istilah pump and dump. Siklus ini bisa berlangsung sangat cepat, bahkan bisa terjadi hanya dalam hitungan detik. Jadi ini dalam model transaksi kripto ada juga manipulasi pasar. Nah, para penipu atau scammer ini biasanya memanfaatkan dinamika pasar dari penawaran dan permintaan untuk membuat investor melihat pergerakan harga seperti sebuah tren yang normal. Nah, ini kadang bahkan dilakukan oleh pemilik atau pembuat suatu jenis koin. Jadi dia merekrut orang-orang untuk mempromosikannya, bahkan kadang orang yang direkrut untuk mempromosikan ini juga dibayar pakai koin tersebut, dan ketika harganya melonjak tinggi, mereka segera menjualnya. Dan setelah itu bisa terjadi mereka lari. Kabur gitu aja. Nah, kalau mau membahas lebih jauh tentang bagaimana tadi sentimen pasar itu bisa mempengaruhi harga naik turunnya ya dari suatu jenis cryptocurrency atau uang kripto, mau nggak mau kita harus sedikit membahas tentang teori ekonomi naratif yang dikembangkan oleh Robert J. Shiller, seorang profesor ekonomi dan penerima hadiah Nobel. Beliau ini dari Yale University. Naratif ekonomik atau ekonomi narasi adalah kajian tentang menyebarnya narasi secara viral yang mampu mempengaruhi perilaku ekonomi. Bagaimana narasi itu yang berkembang mempengaruhi kondisi, kebijakan, dan juga perilaku aktor-aktor dalam ekonomi. Nah, misalnya kalau sebagai contoh, pada tahun 1920-an, ya, ada kekhawatiran bahwa kaum pekerja akan tersingkir oleh adanya mesin-mesin industri. Sehingga banyak orang takut kehilangan pekerjaan. Sehingga orang waktu itu membatasi jumlah pembelanjaannya. Jadi ini hanya ada sebuah narasi yang berkembang membuat terjadinya perubahan dalam hal pembelanjaan yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan aktivitas ekonomi menurun. Nah, ini sehingga disebut sebagai ramalan yang terjadi dengan sendirinya, self-fulfilling prophecy ya. Pada kenyataannya memang benar, waktu itu banyak yang digantikan oleh mesin, tapi kekhawatiran bahwa manusia tidak bisa lagi bekerja tidaklah terbukti. Tapi mereka bukan tersingkirkan secara full manusia, tapi beralih ke pekerjaan lain yang juga makin banyak bermunculan. Kemudian contoh lain, pada akhir abad ke-20 Masehi, internet menjadi sangat populer sehingga menaikkan pasar perusahaan-perusahaan yang berbasis internet saat itu. Narasi yang berkembang di kalangan investor saat itu adalah internet adalah masa depan ekonomi dunia, sehingga bisnis berbasis internet adalah investasi yang menjanjikan. Tentu saja hal ini membuat perusahaan-perusahaan berbasis internet tumbuh sangat pesat. Hal ini didukung oleh para investor saat itu. Padahal, banyak perusahaan ini yang sebenarnya tidak memiliki model bisnis atau layanan yang jelas. Akan tetapi karena narasi sudah banyak berkembang, narasi tersebut, maka akhirnya banyak investor yang tertarik
membeli saham perusahaan-perusahaan ini tanpa perlu melakukan analisa yang mendalam. Apa akibatnya? Setelah 5 tahun beranjak naik, lama-lama mulai turun. Pada tahun 2002 Masehi, para investor kehilangan uang sekitar 5 triliun dolar Amerika. Kemudian, disinilah yang sesuai dengan pembahasan kita. Uang kripto seperti Bitcoin itu bisa dinaikkan melalui narasi. Kenapa bisa naik? Karena uang kripto dipandang sebagai sebuah harapan atau teknologi masa depan untuk melakukan transaksi tanpa terhalang batasan-batasan dari sistem keuangan yang lama atau sistem keuangan konvensional. Sehingga para pembeli yang berhasil sukses tadi Bitcoin misalnya yang dari masih harganya masih murah sampai akhirnya melambung tinggi, lalu mulai menceritakan pengalamannya di berbagai forum internet hingga akhirnya mulai menyebar ke media-media mainstream hingga masyarakat pun ikut partisipasi. Mulai dari yang beneran ngerti apa itu cryptocurrency sampai yang nggak ngerti, kalangan seleb artis, selebgram apalah, banyak yang artinya ikutan padahal belum benar-benar mengerti apa itu uang kripto. Karena orang Indonesia banyak yang takut ketinggalan tren. Salah satu platform pertukaran uang kripto, Coinbase, dia disebutkan bahwa telah melakukan initial public offering atau IPO hingga sampai senilai 100 miliar dolar Amerika. Nah, menurut pakar ekonomi dan mantan ketua Federal Reserve Amerika Serikat, Alan Greenspan, perilaku para investor ini adalah irrational exuberance, kegembiraan atau keriangan yang tidak masuk akal. Kenapa? Karena optimisme pasar tadi dalam hal ini dianggap tidak berdasar dan tidak ada fondasi nyatanya. Hanya dari tidak ada fondasi nyata dari penilaian fundamental atas aset. Jadi hanya berdasarkan tadi narasi lagi-lagi. Nah, menurut Robert Grech, portfolio manager BOV Wealth Management, dari sisi pelaku finansial, rasa takut dan keserakahan memiliki dampak yang besar terhadap pola perdagangan. Nah inilah, setelah melihat banyak yang sukses dengan Bitcoin, akhirnya tidak sedikit pun yang ikut-ikutan meskipun tanpa mengerti apa sebenarnya Bitcoin itu atau cryptocurrency pada umumnya. Jadi dapat kita katakan di sini bahwa naik turunnya emosi dari para investor lah yang sebenarnya menentukan kebanyakan nilai dari uang kripto seperti Bitcoin dan lain-lain, bukan nilai nyata dari asetnya itu sendiri. Kemudian, ya sesuai tadi sudah sejarah segala macam, sesuai judul kita akan bahas juga apa sih contoh-contoh permasalahan yang terkait dengan uang kripto ini. Yang pertama, uang kripto tadi menggunakan teknologi blockchain, sehingga pada umumnya pemerintah tidak mempunyai kuasa atas uang kripto yang dimiliki oleh masyarakat. Apa akhirnya? Hal ini menyebabkan pemerintah tidak dapat dengan mudah membekukan uang kripto yang dimiliki seseorang, berbeda dengan rekening biasa yang orang miliki. Tidak hanya itu, pemerintah juga tidak dapat dengan mudah mengetahui jumlah uang kripto yang dimiliki oleh seseorang. Pemerintah juga tidak dapat dengan mudah mengetahui uang kripto seseorang digunakan untuk transaksi apa saja. Sehingga inilah yang membuat uang kripto banyak diminati oleh para kriminal untuk pencucian uang atau untuk transaksi di deep web atau dark web ya. Yang kalau ada yang mengetahui deep web atau dark web, di situ banyak hal-hal yang ilegal, mulai dari transaksi narkoba sampai menyewa pembunuh bayaran dan lain-lain. Sehingga karena menggunakan pembayaran dengan uang kripto tidak akan dengan mudah dilacak oleh pemerintah. Bisa dilacak, tapi tidak semudah misalnya rekening biasa. Tetapi sebagai alat pembayaran biasa, tidak begitu diminati. Kenapa? Karena tadi volatilitasnya tinggi. Nilainya dapat naik, turun dengan drastis. Kemudian, nah ini juga, Jackson Palmer, salah satu pencipta uang kripto, Dogecoin. Nah ini terkenal nih, karena terinspirasi dari meme yang gambar anjing itu, ya yang cukup terkenal di internet, membuat tweet ya di Twitter
dan ia mengkritisi perkembangan kripto secara umum. Dia bilang, ia cuma membuat itu sebagai lelucon aja, tapi ternyata nilainya melejit. Nah, mereka sudah keburu menjual uang kriptonya meskipun setelah itu baru melejit, jadi dia belum dapat untung banyak. Palmer juga mengkritik mereka yang berkuasa di ruang kripto. Menurut Palmer, uang kripto ini rentan terhadap penipuan. Bahkan lebih lanjut dia mengatakan uang kripto ini penipuan dan selamanya penipuan. Itu menurut Jackson Palmer tersebut. Ia juga menyatakan ini adalah alat kapitalis yang dimanfaatkan untuk menghindari audit keuangan dan agar bisa dikontrol oleh para pemodal besar. Palmer mengakui jenis eksploitasi keuangan ini sebenarnya sudah ada sebelum cryptocurrency. Akan tetapi, ia percaya kripto ini memang merugikan orang-orang yang bergabung di dalamnya. Nah, pendiri yang satu lagi, atau pembuat uang kripto Dogecoin yang satu lagi, Billy Marcus, ikut juga mengamini poin yang disampaikan oleh Palmer. Dia bilang Dogecoin itu yang laku keras, dia buat dalam waktu 2 jam, kurang bahkan, tanpa pemikiran panjang. Saya tidak memikirkan apapun saat itu, kata Marcus dalam tweetnya. Nah, sekarang tadi permasalahannya seperti itu. Apa saja kasus-kasus, contoh-contoh kasus yang mungkin kita bahas semuanya pastinya karena waktu. Contoh-contoh kasus yang pernah terjadi. Ini sangat amat terkenal. Elon Musk, pendiri, CTO, dan CEO SpaceX yang ingin membawa wisatawan ke luar angkasa. Juga CEO dan arsitek produksi Tesla, ya mobil listrik yang juga terkenal itu, ya pendiri Neuralink dan lain-lain. Dia cuma bikin tweet yang isinya adalah hashtag Bitcoin pada Januari 2021. Apa yang terjadi? Karena tadi masyarakat itu membeli sebuah uang kripto yang tentu saja yang tidak ada jaminannya tadi, yang tidak punya aset, yang menentukannya adalah sentimen pasar. Karena ada tweet dari orang yang dipercaya dalam hal ini adalah Elon Musk, maka kredibilitas dari Bitcoin begitu cepat naik. Dalam waktu 7 jam, naik hingga 18,99%. Pada bulan Februari 2021, Elon Musk mengumumkan telah membeli Bitcoin seharga 1,5 miliar dolar. Dan Tesla akan menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran. Tentu saja masyarakat ya makin percaya dengan Bitcoin, nilainya langsung naik 17%. Hanya dari tweet Elon Musk. Pada bulan Mei 2021, Elon Musk mengumumkan Tesla tidak akan menerima Bitcoin lagi sebagai alat pembayaran. Langsung turun 12%. Ditambah ada spekulasi di kalangan investor bahwa ia akan menjual nantinya semua Bitcoinnya, sehingga nilai Bitcoin terus turun. Tidak lama kemudian, Elon Musk lagi-lagi membuat tweet atau cuitan di Twitternya berupa gambar berlian dan tangan yang dianggap mengindikasikan ia tidak akan menjual Bitcoin miliknya. Hingga harga Bitcoin naik lagi. Jadi hanya dengan tweet atau cuitan di Twitter, harga Bitcoin bisa naik turun. Jadi dapat kita katakan, sesuai dengan tadi teori ekonomi narasi, Elon Musk ini mengontrol narasi yang mengontrol perilaku investor. Investor menggerakkan pasar, pasarlah yang menentukan harga Bitcoin tadi. Contoh berikutnya, ini cukup terkenal juga kasusnya. Uang kripto yang terinspirasi dari acara yang sangat trending di Netflix, yaitu Squid Game, dibuat jadi koinnya berupa namanya koin Squid Game, ambruk parah setelah sebelumnya telah melejit drastis. Apalagi pendiri uang kripto Squid Game ini dengan nama anonim tentu saja kabur membawa uang investor. Sehingga saat ini uang kripto yang sempat melejit drastis ini nilainya ambruk sampai ke bawah, di bawah level 0 US dollar per koin. Jadi sangat drastis. Jadi orang-orang banyak yang tertipu. Jadi dia dalam waktu singkat setelah uangnya naik, uang kripto jenis Squid Game ini naik,
dia langsung tarik semua asetnya karena dia udah untung, tarik semua asetnya dan kabur. Lalu tentu saja para investor setelah itu tidak bisa mengambil kembali uang kriptonya. Contoh lain adalah ini yang pakai antivirus McAfee. Mungkin pernah mendengar namanya, John McAfee. Dia adalah pembuat perangkat lunak antivirus komersial pertama, McAfee. Dia pernah diminta untuk mendukung atau mempromosikan uang kripto. Yang dia dukung antara lain Verge, Electroneum, Burstcoin, Dogecoin, Tron, dan lain-lain. Nah, kemudian FBI mencatat setelah dia menggembor-gemborkan dan menjual cryptocurrency, ayo pada beli uang kripto ini, kemudian nilainya turun. Jadi, dia dicurigai atau didakwah telah melakukan skema tadi, manipulasi berupa pump and dump beberapa koin kripto tadi. Jadi ngajak orang untuk membeli, dia juga beli, setelah banyak orang membeli, lalu dijual sehingga jatuh drastis. Menurut asisten direktur FBI William Sweeney Jr., ia dituduh menggunakan media sosial dalam melakukan tadi pump and dump yang menghasilkan baginya hampir kurang lebih $2 juta. Nah, sekarang kalau kita berbicara standar Indonesia ya saya buru-buru juga karena waktu. Bagaimana pandangan otoritas terhadap uang kripto atau aset kripto ini? Yang pertama dari BI. BI pandangannya jelas bahwa dalam 10 tahun ke depan, Bank Sentral atau BI ini tidak berencana untuk memberikan izin penggunaan aset kripto atau kripto aset ini sebagai alat pembayaran atau mata uang digital. Bagaimana dengan OJK? OJK juga sama. Menurut OJK, selaras ya dengan BI, bahwa cryptocurrency tidak dapat diakui sebagai alat pembayaran yang sah karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Juga diatur dalam PBI Nomor 18 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Juga PBI Nomor 19 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Nah, saat ini BI bersama OJK melarang seluruh lembaga keuangan, apalagi yang bermitra dengan BI, tidak boleh memfasilitasi atau menggunakan cryptocurrency sebagai pembayaran ataupun alat servis jasa keuangan. Kenapa kalau begitu masih bisa diperdagangkan? Hal ini mengacu pada peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi BAPBTI nomor 5 tahun 2019 yang mengatur tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar visit aset kripto. Jadi BI masih mengakui ini sebagai aset, bukan sebagai alat pembayaran atau mata uang digital. Jadi dapat dikatakan uang kripto atau cryptocurrency adalah aset kripto yang merupakan komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi untuk mengatur unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lainnya. Artinya, dapat kita katakan bahwa BI maupun OJK tidak membolehkan cryptocurrency sebagai alat pembayaran, tapi masih dibolehkan sebagai komoditas. Dan bagian terakhir dari materi hari ini adalah mengenai pandangan para ulama yang cukup terkenal ya, pandangan dari Lembaga Fatwa Darul Ifta Al-Azhar Mesir pada 28 Desember 2017. Menurut Al-Azhar, berdasarkan kajian Bitcoin atau cryptocurrency lah pada umumnya berstatus haram secara syariah. Ini pandangan dari Lembaga Fatwa Darul Ifta Mesir. Kenapa menurut lembaga tersebut ini dikatakan haram? Karena menurut mereka terdapat unsur gharar, yang dimana sesuai istilah fikih mengindikasikan adanya keraguan, pertaruhan atau spekulasi, dan ketidakjelasan yang mengarah ke mengerugikan salah satu pihak. Kemudian pandangan ulama lainnya, kita masuk ke Nusantara, Indonesia. Bahsul Masail NU Jatim pada 24 Oktober 2021. Juga masih mirip, memutuskan bahwa hukum penggunaan cryptocurrency sebagai alat transaksi adalah haram
Kenapa? Karena dianggap bisa memunculkan beberapa kemungkinan yang bisa menghilangkan legalitas daripada transaksi. Jadi status cryptocurrency juga bahkan menurut Bahsul Masail NU Jatim ya, juga tidak bisa diakui sebagai komoditi dan tidak diperbolehkan. Jadi berbeda dengan tadi BI yang masih mengakui sebagai komoditas. Kalau dari segi pandangan ulama di sini adalah Bahsul Masail NU Jatim, tidak bisa diakui sebagai komoditas dan tidak diperbolehkan. Kenapa? Pertimbangannya adalah kripto dianggap tidak memenuhi unsur jual beli dan condong mengandung praktik penipuan dan perjudian, maka akhirnya dihukumi haram. Selain itu, dianggap tidak memiliki manfaat yang dapat diakui secara syariah sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Kripto juga dianggap tidak memenuhi unsur jual beli dan justru condong mengandung praktek penipuan dan perjudian. Ini mungkin juga melihat tadi ada kemungkinan terjadinya pump and dump misalnya. Kemudian yang terbaru, hasil ijtima ulama Komisi Fatwa MUI pada 9 sampai 11 November 2021. Yang pertama, cryptocurrency atau uang kripto ini yang berfungsi sebagai alat tukar dan memiliki aset penjamin berlaku hukum alat tukar boleh. Tapi ada syarat-syaratnya, di antaranya yang pertama tidak untuk spekulasi. Jadi tidak bisa menjadi alat tukar atau uang atau alat pembayaran kecuali di dalamnya tidak ada spekulasi atau untung-untungan ya. Jadi hanya bisa menjadi alat tukar kalau tidak ada spekulasi di dalamnya. Yang kedua, ada kebutuhan untuk transaksi atau berjaga-jaga alias simpanan. Yang ketiga, apabila dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan sama-sama tunai. Apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Jadi MUI di sini lebih bisa dikatakan menyamakan dengan fatwa SORF dengan ada beberapa tambahan fatwa tentang SORF atau transaksi falas ya. Dan yang terakhir yang saat ini belum bisa terjadi. Jadi MUI pun akhirnya belum bisa menghalalkan atau membolehkan cryptocurrency sebagai alat tukar karena syarat yang kelima ini belum bisa. Izin dari pihak yang otoritatif, dalam hal ini tentu saja Bank Sentral atau BI, yang belum membolehkan uang kripto atau cryptocurrency ini sebagai alat tukar atau mata uang. Yang mana BI atau OJK baru membolehkan cryptocurrency digunakan sebagai aset, bukan sebagai alat tukar atau mata uang. Nah, bagaimana pandangan MUI jika cryptocurrency ini dianggap sebagai aset atau komoditas? Maka MUI mengatakan boleh jika memenuhi beberapa syarat. Di antaranya yang pertama adalah mempunyai nilai manfaat atau utility. Yang kedua, adanya aset penjamin atau underlying asset. Nah, inilah tadi. Tidak semua uang kripto memiliki aset penjamin atau underlying asset. Bahkan kebanyakan dari uang kripto ini tidak memiliki aset penjamin. Sehingga tadi ketika terjadi pump and dump misalnya, ya tadi bisa dikatakan pump and dump, kemudian pemilik koin atau pembuat koinnya kabur, ya sudah selesai. Orangnya nggak tahu kemana lagi, asetnya juga nggak ada, mau diapakan. Ya, contohnya yang tadi Squid Game coin tadi. Kemudian tapi ada yang tadi sudah kita bahas ya, ada stable coin, memang ada beberapa uang kripto yang memiliki aset penjamin, underlying aset, entah itu berupa emas, uang dolar yang disimpan di bank atau yang lainnya. Kemudian cryptocurrency yang tidak memenuhi syarat 1 atau 2 ini maka hukumnya haram. Jadi MUI mengharamkan kecuali kalau sebagai alat tukar harus ada 5 syarat yang di atas, sedangkan untuk sebagai aset komoditas harus memiliki syarat 2 itu. Dan hasil ijtima MUI merekomendasikan kepada pemerintah untuk melarang uang kripto yang bersifat spekulatif dan lebih pada maisir, terutama tentu saja uang-uang kripto yang tidak jelas tadi pembuatnya siapa dan bisa kabur kapanpun. Saya pribadi tidak akan memberikan pandangan pribadi, ini sudah cukup ada beberapa pandangan ulama, silahkan mau ambil yang mana atau
eh, memilih pendapat yang mana. Saya pribadi tidak akan merekomendasikan pendapat manapun. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Prof atas penjabarannya yang memang cukup luas ketika kita kemudian berbicara tentang kripto ya. Tadi Gus Prof juga sudah menjelaskan, memaparkan dari sisi ontologis dari kripto itu sendiri, bahkan secara teknis itu bagaimana sesungguhnya teknis kripto di tengah masyarakat. Yang mungkin bisa saya simpulkan, walaupun bukan sebuah kesimpulan yang jami' mani ya, bahwa uang kripto ini semacam sebuah sistem keuangan yang pertama itu tidak memiliki basis aset, dan dia itu pump and dump-nya itu berdasarkan narasi begitu, narasi seseorang. Bahkan kalau tadi dikatakan ada contoh-contoh Elon Musk misalkan atau yang lainnya, perputaran uang di digital itu bisa naik bisa turun hanya berdasarkan sebuah tweet dan lain sebagainya. Tentu saya nggak tahu apakah ini kemudian sejalan atau tidak. Maka mungkin saya juga ingin bertanya nanti, apakah memang salah, ada kekeliruan dalam ekonomi syariah kita kalau aset itu berdasarkan narasi saja gitu. Besar tidaknya atau tinggi tidaknya sebuah aset misalkan bisa terpengaruh oleh narasi saja. Padahal kalau kita lihat misalkan emas kan juga sama seperti itu gitu. Emas itu bisa naik bisa turun itu kan berdasarkan sebuah narasi ekonomi, politik dan lain sebagainya begitu. Akhirnya kan sama saja dengan kripto ini gitu. Lalu kalau kemudian saya simpulkan kembali, kripto ini ada dua hal, dia itu bisa menjadi aset dan dia itu bisa menjadi alat tukar. Nah, dua-dua hal ini itu kemudian sekarang lagi dipermasalahkan ya. Di dalam dia menjadi aset dia juga bermasalah, dalam dia menjadi alat tukar juga bermasalah. Tapi di BI, Bank Indonesia, itu tetap mengakui bahwa kripto, Bitcoin, dan uang-uang digital itu sebagai komoditi. Gitu kan ya. Dalam artian, kalau kita misalkan trading digital, kita kenal ya istilah trading digital ya, itu menjual atau membeli kripto itu sebenarnya masih legal istilahnya di Indonesia, walaupun kemudian kita lihatlah nanti hukumnya bagaimana. Baik, tentu masih banyak kawan-kawan akan bertanya dan lain sebagainya terkait kripto ini. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya itu silahkan angkat tangan yang pertama, atau yang kedua silahkan chat di kolom komentar. Sudah ada beberapa chat yang masuk sebenarnya, nanti saya akan bacakan, nanti akan dijawab oleh Gus Prof. Tapi pertanyaan pertama Prof, mungkin bisa dijawab ya, nanti kita satu-satu lah mungkin akan bertanya. Yang tadi saya katakan, kripto dan emas itu kan sebenarnya sama saja sebagai sebuah aset gitu. Tapi kenapa kok emas dibolehkan, kripto kok dilarang gitu? Ya kalau seandainya alasannya cuma ada wujud nyata dan lain sebagainya, ya dan tingkat keamanannya kesan sebenarnya sama saja. Bahwa kripto di alam digital, emas di alam nyata begitu. Sama-sama aset yang punya nilai. Emas itu kan juga sama. Ada kadang-kadang dia 100.000 bahkan sampai 1 juta kemarin. Kripto juga seperti itu. Nah, itu kenapa kok bisa lain begitu, Prof? Hukumnya. Baik, langsung dijawab aja, Prof ya. Nanti baik, terima kasih. Yang lain yang akan saya kemukakan. Baik, terima kasih pada Agus Mabda. Yang pertama untuk emas ya. Saya di sini tidak akan mendukung pendapat mana atau mengkanter pendapat mana, karena bukan tujuan itu dari diskusi malam ini. Saya dimintanya bukan itulah intinya undangannya. Maka saya cuma menggambarkan ya apa yang saya tahu tentang fatwa-fatwa atau pendapat-pendapat yang ada tadi, baik itu dari Azhar maupun tadi juga dari NU Jatim maupun MUI. Pertama, untuk emas, kalau emas itu fisiknya ada, artinya tidak semudah itu,
tidak semudah itu seorang bisa pump and dump lalu kabur begitu aja. Karena kalau kita membeli emas, tentu saja kita memegang aset fisiknya, ada emas. Kecuali kalau kita ditipu, kita beli emas, kemudian orang tersebut ternyata kita beli emas pada seorang, lalu orang tersebut kabur membawa uang kita, lain cerita. Tapi kalau di sini emas itu kalau kita udah beli barangnya ada, nggak mungkin tiba-tiba hilang begitu saja, lenyap, nggak ada yang tersisa. Berbeda dengan tadi uang kripto yang benar-benar nggak ada aset fisiknya, sehingga ketika misalnya terjadi skema pump and dump tadi, ya sudah selesai. Tidak ada apapun yang kita pegang lagi. Karena memang nilainya sudah jatuh, begitu saja selesai. Dan terlalu mudah untuk membuatnya. Sekarang kalau kita kalau ngomongin emas tadi ya, emas itu nggak mungkin dalam 2 menit kita bisa memproduksi sebuah emas. Kecuali kita punya tambang emas besar. Sedangkan kalau dilihat tadi uang kripto, disebutkan terutama koin-koin yang gurem atau koin-koin yang disebut sebagai shitcoin itu 2 menit cukup. 2 menit kita sudah bikin sejenis uang kripto yang baru atau koin baru. Sehingga siapapun bisa bikin. Dan ketika akhirnya kerjasama dengan toko terkenal untuk melakukan tadi promosi besar-besaran atau pumping tadi, orang banyak beli, setelah itu mereka jual lalu kabur, itu bisa terjadi. Kecuali tentu saja tadi ada uang-uang kripto tertentu yang memiliki underlying aset, entah itu berupa emas, uang dolar atau yang lain. Sehingga tidak semudah itu kabur. Jadi intinya ada underlying aset ya. Ada itu kalau pendapat MUI-nya tadi. Baik. Oke, lalu kalau tentang ini ada pertanyaan tentang trading sebenarnya, tapi langsung saya bacakan saja pertanyaannya. Baik. Muhammad Andalan, Assalamualaikum Ustadz. Terkait dengan ketentuan dari otoritas bahwa aset kripto diperbolehkan sebagai komoditas atau aset, gitu ya. Bagaimana pandangan Islam terkait dengan mining atau penambangan aset kripto? Karena sependek pengetahuan kami, orang-orang bisa melakukan mining tersebut lalu menukarkan dengan uang platform berizin Bapeti. Bicara langsung. Nah, dia sudah berizin Bapeti. Nanti terima kasih sebelumnya. Jadi kayak trading gitu, Prof. Nah, kita trading di Bitcoin, misalkan uangnya kan uang nyata. OBS-nya. Ada uang nyata yang bisa kita ambil dan itu bisa jadi alat tukar. Nah, itu bagaimana ketentuannya? Baik, terima kasih. Jadi tadi tentang apa sebagai aset ya. Kalau sebagai aset, memang kalau nggak ngomongin hukum ekonomi syariahnya, hanya secara hukum positif, ya masih dibolehkan oleh BI maupun OJK. Masih dibolehkan. Itu tidak dilarang kalau sebagai aset. Dan tadi ya sudah disebutkan BPBTI juga mengatur itu, misalnya berizin, ada izinnya. Maka kalau kita ngomongin hukum positif ya bisa selesai. Tapi kalau ngomongin hukum fikih misalnya, kan fikih ya sudah tahu lah, Pak. Fikih tergantung ulama mana yang kita ikut kan. Misalnya kita ikut mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i pun bisa berbeda-beda dapat ulama Syafi'iyah ya, tergantung ulama mana yang kita ikut. Nah, dalam hal ini pun sama. Kalau misalnya kita melihat tadi pandangan Azhar, Darul Ifta ya, ataupun NU Jatim ya selesai, haram, sudah nggak ada urusan lain. Tapi kalau mengikut pandangan hasil ijtima dari MUI, bukan fatwa, hasil ijtima dari MUI, itu masih ada persyaratan untuk menjadikannya sebagai aset. Jadi masih dibolehkan, tapi sesuai dengan beberapa syarat tadi yang sudah disebutkan. Di antaranya ada nilai manfaatnya misalnya. Kemudian juga harus ada underlying aset atau aset penjamin. Maka kalau dia nggak ada aset jaminan yang membuat dia gorornya tinggi gitulah. Kalau MUI itu kan condong lebih ke melihat kalau goror yang bisa dimaklumi itu masih dibolehkan. Contohnya ya kalau kita beli rumah kita nggak tahu kan sampai pakunya ini paku model apa gitu kan, itu masih dibolehkan. Tapi kalau kita sudah beli kucing dalam karung yang nggak jelas, itu sudah tidak boleh kan pastinya. Nah di sini kalau tadi nggak ada aset, maka MUI itu memandang itu tingkat gorornya tinggi, rawan terhadap penipuan ya, atau gish, penipuan atau tadlis ya, itu rawan, maka akhirnya MUI tidak membolehkan kalau tanpa underlying aset.
kalau dia sebagai aset tadi. Tapi kalau sebagai mata uang, MUI melihat tadi fatwa tadi, yang penting tidak untuk spekulasi. Kemudian kalau dengan mata uang atau uang kripto yang sejenis, harus nilainya sama dan sama-sama tunai. Kalau berlainan, maka harus sesuai nilai kurs pada saat transaksi. Itu bisa terjadi sebenarnya, MUI membolehkan, tapi yang sulit adalah syarat yang terakhir tadi, memperoleh izin dari pihak yang otoritatif. Jadi dalam hal ini MUI kita lihat condong tunduk pada bagaimana pihak yang memiliki otoritas di Indonesia, dalam hal ini BI atau OJK tentu saja. Jadi kalau melihat pandangan MUI sebagai uang atau aset tukar, alat tukar belum dibolehkan. Tapi kalau tadi untuk aset, maka MUI membolehkan, tapi dengan sesuai syarat tadi, memiliki underlying aset misalnya. Jadi nggak bisa tahu-tahu kabur, yang bikin uang kriptonya lu kabur begitu saja, hilang, bawa uang orang, seperti itu. Baik, oke Prof. Tadi kita berbicara soal underlying aset ya Prof ya. Lalu kemudian ada pertanyaan yang cukup langsung spesifik dan mudah-mudahan ini bisa ada gambaran besarnya juga, walaupun kemudian kemarin ketika kita bincang-bincang, Gus Prof ini seperti tidak mau berbicara soal ini. Tapi ini pertanyaan dari kawan-kawan. Assalamualaikum Ustadz, menurut Noven Lukito, di fatwa MUI diperbolehkan bila ada underlying aset, tadi yang tadi dijelaskan. Bagaimana contohnya Ustadz bila ada? Nah, gitu dia. Apa mungkin bisa disebutkan satu dari sekian banyak kripto yang ada underlying asetnya atau seperti apa? Nah, begitu. Mohon maaf untuk ini saya nggak bisa ya, karena saya akan dianggap endorse nantinya. Oh, endorse. Wah, ujungnya saya dianggap melakukan pump and dump lagi nanti. Enggak. Mohon izin, saya tidak bisa menjawab jenisnya apa. Silakan dengan teknologi tapi saat dalam ini bisa artian dicari. Berarti ada lah, silakan dicari oleh kawan-kawan begitu ya. Baik, oke. Selanjutnya ini Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kripto tidak diperbolehkan oleh BI dan OJK, sedangkan Bapeti memperbolehkan, sehingga timbul kontradiksi. Kan gitu ya? Nah, bagaimana menyikapi hal itu? Oh, BI tidak BI kan memperbolehkan, BI dan kripto tidak diperbolehkan oleh BI dan OJK, sedangkan Bapeti memperbolehkan, gitu ya, sehingga timbul kontradiksi. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Yang kedua, dari Haryanto, seandainya pribadi kita punya beberapa uang kripto buat koleksi, apakah diperbolehkan? Nah, ini menarik. Oh, untuk koreksi aja gitu. Baik, gimana Prof? Baik, terima kasih. Yang pertama tadi saya klarifikasi ya. Jadi BI maupun OJK bukan tidak memperbolehkan uang kripto atau cryptocurrency, atau mereka lebih suka menyebutnya kripto aset ya, sebagai aset. Mereka memperbolehkan sebagai aset, tetap dengan harus mengikuti peraturan yang ada. Silahkan bisa baca peraturannya, yang kalau kita bahas satu-satu nggak akan cukup waktunya tentu saja. Mereka melarangnya itu adalah sebagai alat tukar atau mata uang, itu yang dilarang. Adapun sebagai aset, itu di Indonesia masih diperbolehkan, baik itu oleh BI maupun OJK. Kalau sebagai aset, yang tidak boleh adalah sebagai alat tukar, karena bertentangan dengan peraturan yang ada. Demikian yang bisa saya sampaikan. Berikutnya apa tadi? Yang kedua ya. Yang kedua itu pertanyaannya, kalau kemudian uang kripto jadi koleksi, apakah boleh misalkan? Tapi bagaimana mengkoleksikan uang kripto? Karena dia kan tidak nyata sebenarnya itu. Nah, itu dia, sesuatu yang tidak nyata, tidak kelihatan juga mengkoleksikannya bagaimana sebenarnya. Oke. Tapi bisa nggak gini, kalau kemudian uang kripto itu dinyatakan, ya kita buat aja antar kita gitu. Kita buat uang kripto lah. Kita buat uang kripto dengan tingkat harga dan lain sebagainya mengikuti narasi di pasar. Kalau seperti itu, apakah bisa dikatakan underlying aset nggak? Kalau narasi tetap tidak underlying aset itu berarti aset yang real, entah itu emas, entah itu jadi barang-barang yang berharga gitu ya. Ya, barang betul. Yang berharga ya, bukan hanya sekedar oke, kita buat aja nih kripto dari aluminium, atau kita buat kripto dari koin-koin baja misalkan, itu nggak bisa ya dikatakan sebagai underlying aset gitu ya. Ya, kalau sesuatu yang tidak berharga tentu saja dalam fikih juga tidak dianggap sebagai harta kan. Sesuatu yang tidak berharga misalnya kayak kerikil satu butir tidak dianggap berharga dalam fikih. Baik. Oh begitu, baik. Tapi kalau misalnya sesuai dengan kesepakatan kita begitu? Kalau sesuai kesepakatan buat aset kripto bisa aja.
tadi. Tapi Oke. kalau bertanya tentang hukumnya, balik lagi kita ikut pendapat yang mana? Darul Baik, Iftah kah? baik, baik, Tadi Basul Masail NU Jatim kah? Atau baik. tadi hasil ijtima MUI kah? Yang mana yang kita ikut? Tergantung ke sana. Tapi Baik, kalau baik. disebut underlying asset tadi berupa narasi bukanlah underlying asset. Seperti itu. Narasi bukanlah ada lahir. Baik Gus Prof, ini sebenarnya cukup jelas ya kawan-kawan terkait dengan kripto ini begitu. Memang kripto itu kan uang digital. Kripto itu punya sepupu-sepupu gitu ya Prof ya. Salah satunya Bitcoin misalnya gitu. Ya. Lalu Dogecoin Ya, dan lain-lain. dan lain sebagainya. Ethereum Dan ini dan tentu lain-lain. berbeda dengan trading ya. Jadi Berbeda. bedanya apa sih misalkan dengan binomo misalkan? Binomo dengan kripto itu bedanya apa sih? Coba deh. Kalau binomo itu aplikasi. Nanti kalau saya bahas lebih lanjut Kayak si saya dia. Odik itu biasanya main binomo dia. Siapa itu Odik? Begini, terkait koleksi tadi ya. Kembali lagi kita itu ikut yang mana? Kalau ikut Darul Iftah, Basul Masail udah jelas haram, selesai, titik, goror. Bisa menimbulkan penipuan, selesai. Tapi kalau kita ikut tadi Ijtima MUI, maka tadi ada beberapa ketentuan. Tapi kalau mengikuti ketentuan tadi sama juga, kalau untuk sebagai alat tukar atau alat pembayaran yang sah ya belum bisa, karena tadi ada syarat diantaranya harus ada izin atau pengakuan dari lembaga yang memiliki otoritas, maka ya sulit. Tapi kalau sebagai aset, nah itu MUI masih membolehkan. Tapi tadi ada beberapa syarat kan, ada nilai manfaatnya, kemudian adanya underlying aset misalnya. Kalau akhirnya jenis koin digital atau crypto coin yang memiliki underlying aset, kalau ngikut pendapat MUI tadi, maka tentu saja dibolehkan sebagai koleksi kalau ngikut pandangan MUI. Sebagai koleksi selama itu dianggap sebagai aset. Tapi kalau sebagai alat tukar atau alat pembayaran yang sah belum. Seperti itu. Oke. Jadi binomo itu kan sebuah alat trading yang di dalamnya kripto. Jadi sama saja berarti kan ya. Dia ada goror-gorornya juga berarti gitu kan ya. Siap. Baik, Prof. Oke, ini pertanyaan terakhir, Prof. Pertanyaan terakhir dari saya kebetulan karena tidak ada beberapa pertanyaan lagi dari kawan-kawan yang lain. Pertanyaan terakhir, apakah ini historical if saja, pengandaian sejarah saja, apakah kemudian di tahun-tahun ke depan, karena kripto ini kan sebuah keniscayaan yang tidak bisa ketolak. Sama seperti misalkan tradisi perbankan, ada tradisi ekonomi liberalnya dan lain sebagainya. Lalu kita terima begitu saja kan sebagai sebuah keniscayaan peradaban gitu kan ya. Baik. Nah, kripto juga seperti itu kita harus terima sebagai sebuah keniscayaan peradaban. Sekarang memang terlihat perangkat-perangkatnya belum mampu untuk memenuhi syarat di mana dia bisa menjadi sebuah hal yang mubah, yang boleh gitu. Nah, di kedepan harinya, apakah bisa jadi bahwa kripto ini sesuatu yang bisa dihalalkan atau dihalalkan ya dibolehkanlah dalam perspektif hukum syariah. Baik. Terima kasih untuk saat ini juga sebenarnya kalau ikut tadi pandangan MUI ya sudah menyatakan dibolehkan, kalau MUI sudah menyatakan dibolehkan tapi ada syaratnya. Oke. Yang masih sulit terpenuhi kalau sebagai alat tukar atau alat pembayaran atau uang digital bahasa lainnya, masih sulitnya adalah tadi izin dari pihak otoritatif. Itu masih sulit. Tapi kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Entahlah bagaimana, kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Kalau misalnya memenuhi syarat-syarat yang tadi disebutkan dalam hasil ijtima, misalnya kalau ikut pendapat MUI ya, ada 5 syarat diantaranya memperoleh izin. Kalau akhirnya sudah memiliki izin, maka akhirnya bisa dibolehkan. Tapi sampai saat ini setidaknya kalau menurut BI, setidaknya hingga 10 tahun ke depan, BI tidak ada niat untuk mengizinkan uang kripto ini sebagai alat tukar atau mata uang yang sah. Belum ada. Jadi setidaknya untuk 10 tahun ke depan ini masih sulit terjadi. Adapun kalau sebagai aset, ya MUI dengan hasil ijtimanya sudah membolehkan, tapi itu ada tapinya. Harus ada syaratnya, harus mengikuti syarat yang berlaku tadi dalam pandangan MUI tadi, yaitu ada nilai manfaatnya, ada underlying asetnya. Jadi dengan kata lain, uang kripto yang ada nilai manfaatnya, ada underlying asetnya untuk saat ini dapat dikatakan masih dibolehkan oleh MUI. Tapi kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Karena kita tahu dalam fikih al-hukmu yadur ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu bisa ya
Wujudan awadaman, hukum itu sesuai dengan ilatnya, ada atau tidaknya ilat tersebut. Jadi wallahu a'lam apa yang akan terjadi ke depannya, tentu saja. Baik, terima kasih Prof. Ini Sama-sama, sebenarnya Gus. pertanyaan ada lagi masuk ke saya ya. Tapi sebenarnya ini hampir sama dengan pertanyaan yang tadi gitu. Ustadz ingin memperjelas dari pernyataan saya, pertanyaan saya sebelumnya. Artinya kegiatan penambangan kripto itu bukan trading, maksudnya penambangan kripto ya, bukan trading. Jadi apa istilahnya, ada banyak apa tuh? Ada banyak tambang-tambang lah yang sering kita lihat di mana gitu. Oke, itu bukan trading, pun tetap dibenarkan dalam Islam. Gitu. Kalau Apakah penambangan bukan trading itu tidak dibenarkan? Kecuali dengan underlying, karena kalau otoritas hasil penambangan tersebut dapat diuangkan via platform berizin Bapepti, atau dalam hal ini Bapepti bukan otoritas melainkan BI OJK. Itu gimana, Prof? Oke, balik lagi, kalau tadi sudah cukup jelas ya, saya rasa kalau dari otoritas yang ada. Kalau dari segi hukum untuk mining atau penambangan, sama aja saya bilang. Kalau untuk saat ini, kalau kita ikut Darul Ifta, selesai haram, selesai. Goror, tadlis, selesai. Goror atau ada penipuan ya, Darul Ifta atau tadi Basul Masail NU Jatim ya tadi. Tapi kalau MUI ya sama aja, sesuai dengan syarat-syarat yang tadi disebutkan. Kalau syarat-syarat tadi seperti ada underlying aset dan lain-lain itu memenuhi, maka bisa jadi dibolehkan. Tapi kalau tidak terpenuhi syaratnya, maka tidak dibolehkan kalau ikut pendapat MUI. Sedangkan kalau yang lain-lain belum mengeluarkan ya, kayak misalnya Muhammadiyah ya, belum ada mengeluarkan pendapat tentang ini. Dan kalau yang saya dengar terakhir dari Muhammadiyah misalnya, mereka masih mengkaji lebih lanjut lah, bahasanya gampangnya seperti itu. Sementara yang sudah ada sampai saat ini ya tadi yang sudah disebutkan. Siap. Jadi terima kasih banyak Gus Prof, luar biasa pemaparannya, cukup jelas sekali. Saya sendiri yang tadinya masih merangkum beberapa puzzle-puzzle terkait dengan pemahaman kripto ini, sekarang sudah dapat gambaran besar bagaimana kripto itu dimainkan sebenarnya, dan aspek apa saja sih yang kemudian kita harus hindari dalam kripto ini gitu, dan ada solusi-solusi tentunya. Kalau dalam bahasa Gus Prof nanti ada makhrij fiqhiyah mungkin yang nanti akan bisa direalisasikan gitu. Baik, terima kasih Gus Prof atas kesediaannya. Mudah-mudahan silaturahmi tetap bisa berjalan. Sama-sama. Dan kampus Sanad ini sangat berbangga sekali bisa kehadiran Gus Prof. Mudah-mudahan nanti bisa kita undang lagi ya dalam beberapa kesempatan ke depannya. Insyaallah. Apakah ada closing statement yang bisa diberikan oleh Gus Prof kira-kira dalam kesempatan kali ini? Baik, sama seperti aset digital lainnya tentu saja, cryptocurrency, kalau kita melihat naik turunnya dan lain-lain, ya tentu saja kalau mau berkecimpung tentunya kita harus lebih hati-hati. Bukan hanya sekedar dari segi ini syariah, sesuai syariah atau tidak, tapi juga jangan sampai kita mengalami kerugian yang parah. Karena tadi kalau tiba-tiba kita beli shitcoin lalu terjadi panang enda amsyong gitu kan, hilang uang kita semuanya. Jadi jangan sampai tadi yang disebutkan kita terbawa nafsu, tidak mau ketinggalan, ikut-ikutan sehingga kita nggak mengkaji lebih jauh sehingga uang kita hilang. Karena saat ini kan banyak bisnis yang begitu, bisa dikasih tanda kutip orang Indonesia yang ikut-ikutan latah mengikuti suatu jenis bisnis tertentu, akhirnya mengalami kerugian. Karena hal itu dalam tadi teori ekonomi narasi pun sudah pernah kejadian, yaitu dalam ya demam.com lah, demam perusahaan internet tadi sudah akhirnya banyak yang rugi. Jadi jangan terburu-buru nafsu, selidiki lebih jauh, baik itu dari segi risikonya, manajemen risikonya, maupun dari segi aspek kesyariahannya atau aspek hukum ekonomi syariahnya tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Baik, terima kasih Guru Prof atas semua hal yang tadi diberikan, masukannya, nasihatnya, lalu closing statement yang luar biasa. Intinya adalah kita harus tetap melakukan sesuatu itu dengan ilmu ya. Kita bermuamalah maliyah itu harus dengan ilmu gitu. Bukan hanya untuk mengejar keuntungan cuan saja, tidak. Tapi harus dengan ilmu. Ilmu itu yang nanti akan mengantarkan kita pasti akan lebih berkah gitu, karena sesuai dengan konteks syariah, sesuai juga dengan konteks hukum negara. Karena kalau tidak dua ini disatukan ya sudah, hal-hal itu tidak tenang jadinya. Kayak judi, babi ngepet dan lain sebagainya kan karena tidak sesuai dengan hal-hal itu. Baik, terima kasih sekali lagi Gus Prof atas masukannya.
Baik kawan-kawan Sama-sama. sekalian, ini sudah menjadi akhir dari webinar ketiga kita pada malam hari ini. Alhamdulillah cukup berjalan lancar. Kita mulai dari jam 7 malam dan diakhiri dengan jam 8.17. Berarti sekitar 1 jam 15 menit. Ini luar biasa. Singkat, padat, dan berisi gitu. Mudah-mudahan kedepannya juga kampus sanat ini akan bisa memberikan seri webinar yang semacam ini, insya Allah. Untuk materi yang tadi disampaikan oleh Gus Prof sudah saya share di kolom chat. Saya izin sama Dr. Syarif kemarin untuk bisa men-share dan alhamdulillah diizinkan. Jadi kawan-kawan dan sahabat-sahabat bisa melihat materi yang ada di situ. Lalu untuk kuesioner itu sebenarnya kita sudah memberikan kuesioner, jadi kita minta kepada kawan-kawan untuk mengisi. Di situ kita nanti akan melihat kira-kira kecenderungannya seperti apa, penilaian kawan-kawan seperti apa, agar kedepannya kampus Sanad Media ini akan lebih baik lagi. Terus untuk sertifikat, insya Allah dalam kesempatan-kesempatan mungkin ini atau mungkin di webinar selanjutnya itu akan nanti kita share kolom sertifikat, biar kemudian kawan-kawan di sini bisa memiliki sertifikat dalam setiap webinar. Karena saat ini sepertinya mohon maaf sekali, ini panitia dari pihak kampus Sanad belum bisa memberikan linknya kepada kawan-kawan sekalian. Makanya saya berharap mudah-mudahan di kesempatan webinar lain itu juga bisa ikut kawan-kawan dan nanti bisa mendapatkan sertifikat. Oke, terima kasih banyak sekali lagi atas kehadirannya, atas kesempatan ini. Kita bertemu lagi, silaturahmi kita semoga tetap terjaga dan tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan, jaga semuanya, berdoa untuk bangsa dan negara, semoga kita semakin baik. Baik, saya tutup. Sekali lagi terima kasih Gus Prof. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Gus Prof. Terima kasih Kampus Sanad, terima kasih juga Sanad Media. Saya izin pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.